Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin al maqbulin wa kullu amin wa antum bi khairin. Segala puja puji kita haturkan kepada Allah Tuhan semesta alam, yang mana hingga hari ini kita masih diberikan oleh Allah karunia iman, karunia Islam, karunia kesehatan. Dan semoga apa yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tarawih kita diterima oleh Allah, tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang paling indah, salawat yang paling mesra kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Sayyidina Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita kembali pada jadwal kita taklim muta'alim di majelis taklim Darul Majadid ini, yang insya Allah pada hari ini kita akan mulai buka kembali sebagaimana biasa. Insya Allah ke depan kita akan sebagaimana jadwal kita memulai taklim di malam Ahad dan malam Jumat, yang isinya adalah kajian yang melanjutkan apa yang sudah menjadi kebiasaan terdahulu, yaitu kitab tauhid dan kitab fikih. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan berada pada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, hingga kita mendapatkan kepahaman di dalam hukum-hukum dan mendapatkan penambahan iman hingga kuat sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk menambah semangatnya kita di dalam beramal, maka kita harus bisa membuat pacuan, membuat semangat gimana tahun ini kita bisa bertambah baik, bertambah belajar, bertambah kebiasaan kita untuk mengkaji melebihi pada hari-hari yang sebelumnya. Artinya kita berharap ke depan kita akan tambah semangat di dalam mempelajari ilmu-ilmu yang diperintahkan untuk kita ketahui. Di antara yang menambah semangat adalah kita sedang berada pada keadaan kita diberikan oleh Allah hidup. Maka hidup ini adalah anugerah yang terhebat, anugerah yang teristimewa, karena anugerah hidup ini adalah modal untuk kita bisa beramal, untuk kita bisa melakukan kebaikan. Modal utamanya adalah hidup. Kalau sudah nggak ada hidupnya, selesai, kita nggak bisa ngelakuin amal. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap anak manusia itu apabila mati terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Artinya apabila sudah mati, seseorang sudah tidak bisa melakukan amal apapun, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa haji, nggak bisa zakat kalau sudah mati. Maka selagi masih hidup, masih ada kesempatan untuk melakukan amal, maka kita harus manfaatkan sebaik-baiknya hidup kita. Jangan sampai kita membuang waktu-waktu kita untuk tidak ada hasilnya amal. Apabila dalam hidup kita mengalami suatu keadaan hingga kita malas beramal, maka kita harus cari solusinya.
gimana kita semangat lagi untuk bisa beramal. Apa solusinya? Ulama-ulama terdahulu membiasakan kita untuk berziarah kubur. Dengan kita ziarah kubur, maka kita bisa punya nilai-nilai di dalamnya yang membuat kita bisa tafakkur. Dengan tafakkur itu yang tujuannya membuat kita semangat lagi untuk bisa beramal. Apa tafakkur yang bisa kita kerjakan di dalam kubur? Tafakkurnya diantaranya adalah bahwa semua orang-orang yang sudah dikubur itu menginginkan untuk hidup kembali. Semua yang mati pingin hidup. Ketika mereka pingin hidup, ditanya, kalau kamu hidup, kamu pengen apa? Maka mereka mengatakan, kami akan beramal. Artinya orang-orang yang sudah mati merasakan betapa mereka punya banyak waktu yang merugi, hingga mereka menyesal dan ingin dihidupkan kembali agar bisa melakukan amal kebaikan. Maka dengan tafakur yang seperti ini, ketika kita melihat ahli kubur, maka akan jadi semangat, saya yang masih hidup harus bisa lebih semangat untuk beramal. Kenapa? Yang mati saja pengen dihidupkan untuk beramal. Bagaimana saya yang masih hidup kok nggak mau beramal? Maka ketika tafakur itu bisa kita tancapkan dalam hati kita, nanti kita akan punya semangat beramal kebaikan selagi masih ada hidup. Maka manfaatkan hidup yang sebaik-baiknya, karena hidup ini adalah modal dari Allah, di mana kita masih bisa beramal, walaupun amal itu kecil, walaupun amal itu sedikit, walaupun amal itu kelihatannya amal yang remeh, tapi ketika bisa kita kerjakan, maka itu akan jadi suatu kebaikan yang tercatat. Kalau kita mau gambarkan 24 jam waktu kita itu nanti akan diberikan seperti lemari-lemari. Di akhirat nanti kita akan melihat lemari-lemari itu akan kita cek satu-satu nanti. Maka ketika tiap waktu kita punya amal kebaikan, maka lemari itu akan berisi amal. Jam 1 sampai jam 2 dibuka, ada amalnya jam. Itu kalau amalnya orang-orang sholihin yang kehidupannya dipenuhi dengan seluruh amal-amal yang baik. Apabila kita nggak bisa mengisinya, maka nanti kita yang akan rugi. Ketika dibuka kosong, buka kosong. Ketika kosong apa? Andai dulu saya mau amal, andai dulu saya mau andai. Maka pengandaian yang begitu sudah nggak ada gunanya. Walaupun kamu minta-minta, ya Allah bangkitkan lagi sebentar saja untuk beramal, nggak ada gunanya. Maka waktu yang mumpung pada waktu yang sekarang ini masih punya hidup, punya kesempatan, maka bersemangatlah untuk beramal soleh. Jadi caranya bagaimana? Ketika sudah males amal soleh, lihat orang-orang yang mati. Yang mati aja pengen hidup untuk beramal. Maka bagaimana saya yang masih hidup kok meninggalkan amal? Maka ini akan jadi suatu kerugian yang harus kita tanggung nanti. Maka orang-orang yang hidup, walaupun ditanya mereka, andai kamu tawarkan kepada mereka, wahai orang yang mati, kalau kamu pengen hidup, mau nggak kamu hidup gantiin keadaan saya gitu. Saya sudah divonis dokter sakit dan sakitnya parah, nggak mungkin punya waktu yang panjang lagi. Mau nggak kamu gantiin saya? Yang mati jawab mau, asal masih ada hidupnya. Coba. Jadi walaupun keadaan hidup yang seperti apa, mereka mau menggantikan. Wahai orang yang mati, saya keadaannya divonis oleh Allah, oleh penjara, divonis negara penjara seumur hidup, dan saya sudah nggak tahan di penjara. Maukah kamu gantiin saya? Mau. Semua yang hidup mau. Apa tujuan mereka? Agar bisa beramal.
Karena keadaan apapun yang tertimpa pada kita, maka itu menjadi bagian dari ladangnya amal dari Allah. Semua yang terjadi nggak ada yang sia-sia, nggak ada. Semua pasti membawa nilai kebaikan untuk beramal. Ada yang amalnya nilainya sabar, ada yang amalnya nilainya syukur, ada yang amalnya nilainya tafakur, ada yang amalnya nilainya ibadah bentuk sujud, bentuk zakat, bentuk puasa. Maka semua aktivitas itu ketika kembali pada perintahnya Allah akan jadi nilai amal. Nggak ada yang kosong, nggak ada. Nggak ada yang harus lepas dari amal, nggak ada. Kamu tertusuk duri, ketika kamu sabar, maka Allah menggantikan rasa sakit dan sabar kamu dengan pahala yang banyak. Tertusuk duri. Lah kalau ketabrak motor, ya lebih lagi nilai sabarnya akan menghapus semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka apabila ada orang kok nggak punya nilai sabar, maka dianggap suatu musibah itu nggak perlu kita terima. Bisa saja kita tinggalkan, bisa saja kita nggak gubris. Padahal sabar itu bagian dari amal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Syukur, begitu pula dapat rezeki. Syukur, maka wajib syukur bagian dari amal yang kita kerjakan. Begitu pula amal-amal yang lainnya, berbuat salah, istighfar. Ketika ada waktu-waktu yang kita baik, maka gunakan untuk apa? Tafakur, untuk yang lainnya, hingga setiap waktu kita menghasilkan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai waktu-waktu itu hilang sia-sia tanpa ada kebaikannya. Di antara amal yang paling mudah apa? Ya tafakur. Mengingat sesuatu, mengambil hikmah sesuatu, mendapatkan keuntungan dari berpikir, hingga tambahnya di hati kita semangat, tambahnya iman, tambahnya keinginan beramal itu dengan tafakur. Kalau nggak pernah ada tafakur, maka amal yang kita kerjakan hanya sebatas amal-amal yang kelihatan aja, nggak ada penambahan di dalam hatinya. Maka keuntungan yang terhebat, terbesar, kita diberikan oleh Allah kesempatan hidup ini untuk masih bisa tafakur, tadakur, berpikir. Di antara yang paling penting untuk kita pikir apa? Ya mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat kejadian-kejadian alam, melihat segala yang Allah ciptakan. Maka kita kembalikan semua ini pada segala sesuatu yang membawa hikmah, membawa petunjuk, menunjukkan kepada keagungannya Allah, kebesarannya Allah, kemuliaan. Maka harus ada pada diri kita yang demikian. Jadi manfaatkan hidup sebaik-baiknya, karena hidup adalah modal utama untuk bisa beramal. Banyak orang pingin nambah waktu untuk hidup. Ketika dia divonis oleh dokter begini, Pak dokter, sudah saya bayar berapa aja, yang penting nambah. Ada orang yang minum obat terus gara-gara pengen panjang. Kenapa? Hidup itu begitu menguntungkan. Maka jangan sampai kita sia-siakan hidup kita hanya mengurus sesuatu yang tidak mendatangkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, di antara yang terpenting yang menjadi kewajiban kita, yang harus kita utamakan apa? Yaitu bagian dari yang Allah perintahkan. Yang paling utama adalah mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka di antara semua kewajiban, di antara semua perintah Allah, yang terpenting harus kita laksanakan apa? Mengenal kepada sifat-sifatnya Allah. Wah, ini yang terpenting di antara waktu-waktu yang bisa kita isi. Kenapa? Sesuatu yang penting itu diukur dari mana? Sesuatu yang penting itu diukur dari apabila kita tinggalkan, maka risikonya sangat berbahaya. Itu mengukur sesuatu penting atau enggak, cara ngukurnya pakai
apabila kita tinggalkan, apa bahayanya gitu loh. Meninggalkan belajar tauhid, meninggalkan mengenal Allah, bahayanya apa? Bodoh. Maka bodoh mengenal tentang Allah, maka ini bagian dari sesuatu yang beresiko dalam keagamaan kita. Karena ada ulama yang sampai menyatakan bahwa orang yang bodoh tentang Allah, orang yang enggak mengenal Allah, apalagi sampai dia ragu kepada Allah, maka mengancam imannya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ukuran inilah kita tahu betapa ngaji tentang sifat-sifat Allah menjadi prioritas yang utama. Karena apa? Bila ditinggalkan, bahayanya paling berbahaya apa? Masuk neraka yang selama-lamanya. Maka diantara yang mau kita kaji, yang mau kita pelajari adalah hal yang paling penting diantara semua yang penting. Kalau kita bicara sholat penting, puasa penting, ibadah yang lainnya penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu bagaimana hati kita terpaut terkait sampai hati kita hilang semua keraguan-raguan, hilang semua sangkaan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, digantikan dengan keyakinan, digantikan dengan kemantapan. Karena apabila ini tidak kita lakukan, maka selamanya hati kita akan berada pada kebimbangan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya sebagai syifa. Al-Quran itu sebagai obat. Dalam Al-Quran kalimat syifa itu disebutkan 3 kali dalam 3 ayat. Artinya betul-betul Al-Quran bisa menjadi suatu obat. Obat apa Al-Quran ini? Obat segala macam penyakit. Ada yang mengatakan penyakit zahir maupun penyakit batin. Nah, di antara penyakit batin yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran apa? Penyakit yang terhebat apa? Kebodohan, kekafiran, kemunafikan, kesyirikan. Ini penyakit yang paling hebat. Maka ini bisa sembuh dengan ketika kita membaca mauidhah, petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Maka apabila diri kita ingin bersih dari kebodohan, dari keraguan, dari kebimbangan, maka perbanyak tafakur tentang apa yang menjadi petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Tiap ayatnya, tiap suratnya itu mengandung nilai hikmah yang luar biasa. Apabila mau kita kaji, mau kita tafakuri, akan menambahkan keimanan kita, menambahkan keyakinan kita bahwa segala sesuatu ini ditakdirkan oleh Allah. Gak ada satupun yang lepas dari takdirnya Allah. Maka hal ini bisa kita ketahui dari mana? Ya belajar sifat-sifat Allah. Kalau enggak bagaimana? Akan ada keraguan-raguan, akan ada kebimbangan. Apa ini ditakdirkan Allah apa enggak? Apa ini maksud di ilmunya Allah atau enggak? Apa ini diukur dijamin oleh Allah atau enggak? Maka keraguan yang demikian membawa lunturnya iman kita, membawa habisnya nilai iman kita. Maka orang yang demikian akan sampai kepada dirinya apabila dibawa kepada kematian, matinya dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Maka pada kesempatan ini kita ingin membuat kita semua menjadi orang yang semangat di dalam ngaji, di dalam mempelajari ilmu, di dalam mempelajari kajian-kajian kita. Maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang ada. Dan alhamdulillah sekarang di Marunda, di pondok kita sudah mulai dibuka pendaftaran bagi anak-anak yang mau menitipkan anaknya ke pondok pesantren. Karena semua yang mau kita persiapkan alhamdulillah sudah satu persatu kita sediakan.
tim gurunya, baik untuk banat anak-anak perempuan untuk laki-laki maupun untuk banin untuk perempuan. Jadi siapa saja yang nanti ingin menitipkan anaknya bisa langsung dibawa ke pondok pesantren Nur Al Tauhid di Marunda, yang insya Allah nanti yang mau mukim sudah bisa mukim, yang mau ngaji kalong ya tetap bisa ngaji kalong, datang sore pulang malam, atau mau mukim juga sudah bisa mukim di sana. Dan mata pelajarannya sudah kita susun, kemarin sudah kita share. Nanti bagi yang punya kawan, punya saudara, punya anak, maka bisa dibaca apa yang sudah kita kirimkan. Dan apabila berminat tinggal didaftarkan ke sana. Untuk saat ini urusan pendaftaran semua tinggal hubungi panitianya Habib Fakih, nanti yang bagian penerimaan, bagian pengurus pondok, lurah pondok, ketua pondok, juragan pondok, komplit jadi satu ya. Jadi alhamdulillah, maka mudah-mudahan tahun ini nanti kita bergerak bersama untuk pembangunan, ya kita lanjutkan pembangunan. Untuk mengisi para santri juga bisa kita sebarkan kepada kawan-kawan yang lain. Apabila berminat mau menitipkan anaknya tinggal dibawa langsung ke pondok pesantren kita. Dan apa yang sudah kita rencanakan ini mudah-mudahan ke depan bisa bertambah. Artinya ke depan akan kita bikin lagi kelas-kelas, akan kita bikin lagi tempat yang lebih memadai, hingga nanti akan kita buka pula ruang untuk tahfidz Al-Quran insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan berada pada keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada kepada apa yang mendatangkan kebaikan baik di dunia maupun sampai di akhirat nanti. Alhamdulillah, apa yang kita buka hari ini mudah-mudahan menjadi pembukaan untuk bisa jalan seterusnya dalam lindungan Allah, dalam kebaikan, dalam hasanah, yang kita semua yang ngaji di sini bisa mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan, dan mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Mudah-mudahan kita lanjut kepada kajian-kajian perjumpaan yang akan datang. Malam Jumat nanti kita lanjutkan kajian Safinatun Najah. Malam Ahadnya kita buka kitab Jauharut Tauhid. Oh, kita bacakan doa untuk saudara kita yang ibunya sekarang dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, disehatkan kembali, dan bisa beribadah sebagaimana semula kepada Ibu Oom Komariah binti Muhammad Soroji bisihatin wal afiyah fi jasadihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup, kita akhiri insyaallah. Ke depan kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya oleh Allah, dikuatkan iman Islamnya, disehatkan badannya, diberkahkan keluarganya, ditaatkan anak-anaknya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Wa ala niyatin salihah wa ila hadratil habil Mustafa Muhammad Rasulullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa
وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة توصل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد تخصيص صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.